Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Di video ini kita akan melihat kelanjutan keruntuhan negara-negara Indonesia. Di sini kita akan melihat kejahatan Amangkurat pertama dan kemudian pemberontakan Trunajaya Raja Madura. Akibat Sultan Agung Raja Mataram menyerang Batavia pada zaman Jan Pieterszoon, penerus Sultan Agung tetap disegani oleh Belanda. Dan Belanda tetap menjalin hubungan atau membina hubungan dengan Kerajaan Mataram. 4 kali berturut-turut misi ke Istana Sultan dipercayakan kepada satu orang, Ridlof Volckers. Cerita Van Goens digabungkan dengan catatan Belanda yang lain dan tradisi Jawa memungkinkan kita merekonstruksi jalan peristiwa yang mengakibatkan keruntuhan kerajaan Jawa Besar yang terakhir tersebut. Duta-duta Belanda bergerak ke dalam suatu dunia yang bagi mereka asing ketika mereka mengunjungi Mataram, dan bisa dimengerti. Hal yang paling mereka perhatikan adalah yang paling mengagetkan mereka. Mereka ngeri akan kesewenang-wenangan Sultan dalam menentukan hidup mati orang, bahkan keluarga dekatnya. Mereka heran melihat Sultan dan keratonnya dijaga oleh perempuan, atau mereka memperkirakan jumlahnya ada 10.000. Dan melihat betapa orang yang menduduki posisi paling tinggi pun gemetar bila tampak sedikit saja ada kecurigaan pada penguasa mereka. Tidak ada contoh yang lebih baik, tulis Van Goens di salah satu laporannya, akan kekejaman dan kelicikan Sultan Amangkurat pertama dan akan kekuasaan mutlak yang dimilikinya daripada keadaan di seputar kematian Pangeran Wiraguna. Pangeran ini yang disebut Van Goens adalah saudara susuhunan, menjadi putus asa ketika melihat sang penguasa makin lama makin curiga kepadanya. Dia memutuskan membunuh Amangkurat atau gugur dalam usahanya. Dengan teman-temannya, dia tiba-tiba menyerang ketika Amangkurat sedang duduk memerintah di pendopo istananya. Anak buah dan pengawal Sultan langsung melindunginya. Tapi walaupun mereka berhasil membunuh teman-teman Wiraguna, tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuh sang pangeran. Para bangsawan Mataram dengan rela mengorbankan hidup mereka dengan menggunakan tubuh mereka sebagai penghambat Wiraguna ketika dia mencoba menjangkau Sultan. Walaupun Amangkurat pertama menyuruhnya meletakkan senjata, Wiraguna terus menyerbu maju, membunuh lawannya satu demi satu. Kemudian Sultan mengizinkan kuda Wiraguna dibunuh. Tampaknya sebagai peringatan bahwa kesabaran sudah mulai habis. Tapi lagi-lagi pangeran itu meneruskan serangannya. Kemudian Amangkurat mundur ke istananya, sehingga dia tidak usah melihat seorang pangeran berdarah kerajaan dijatuhkan oleh orang-orang dari kelas lebih rendah. Begitu dia pergi, Wiraguna pun terbunuh. Van Goens mengerti betul mengapa begitu banyak orang penting harus mati sebelum Sultan membiarkan kematian saudaranya.
mereka tidak bisa memenjarakannya karena menurutnya orang Jawa akan menganggapnya sangat menghina terhadap keluarga raja yang harus dihormati apabila orang biasa dibiarkan turun tangan atas tubuh seorang pangeran yang suci. Akan lebih buruk lagi membunuhnya dengan keris atau tombak. Sang penguasa tidak mungkin hanya melihat bila pelecehan seperti itu dilakukan. Kita bisa berasumsi kuat bahwa ada sebab yang lebih dalam bagi pemberontakan Wiraguna daripada sekedar kebencian pribadi kepada Amangkurat. Van Goens melaporkan bahwa setelah kematian Wiraguna, Amangkurat memutuskan untuk mencopot kekuasaan ulama-ulama Muslim yang dia curigai bersekongkol dengan saudaranya itu. Sultan memerintahkan sejumlah besar dari mereka datang menghadapnya di istana dari segala penjuru Jawa. Di sana dia memerintahkan mereka dikepung tentaranya. Dan pada saat yang ditentukan, mereka semua dengan keluarga mereka berjumlah 6.000 orang dibunuh. Van Goens yang menyebut para korban itu imam-imam dan cecunguk lain tanda kutip. Tampaknya sependapat dengan Sultan dalam hal ketidaksukaan terhadap campur tangan keagamaan dalam urusan negara. Tapi makna persis dari kejadian itu lolos dari pengamatannya. Tampaknya Amangkurat tidak mewarisi, sekali lagi, Amangkurat pertama tidak mewarisi perasaan ayahnya terhadap Islam. Dia menolak gelar sultan dan lebih suka gelar Jawa, Susuhunan. Dia merevisi administrasi peradilan yang belum lama diperkenalkan ayahnya dan membatasi yurisdiksi pengadilan agama. Demikianlah pemerintahannya merupakan reaksi keras terhadap pertumbuhan Islamisasi dalam masyarakat Jawa. Di lain pihak, dia berusaha sekeras mungkin membatasi kekuasaan raja-raja bawahannya dan menciptakan kontrol pribadi di seluruh wilayahnya. Semua ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para pengikutnya. Pada tahun 1674, ketidakpuasan unsur-unsur dalam imperium itu menemukan seorang pemimpin dalam diri Trunajaya, Raja Madura. Pemberontakan itu mungkin masih bisa dipatahkan kalau bukan karena campur tangan kekuatan-kekuatan lain. Dan kalau tahun 1678 yang sedang mendekat tidak menandai berakhirnya suatu abad dalam era Jawa. Pemberontakan Trunajaya terjadi ketika Republik Belanda dan karena itu juga VOC sedang mengalami salah satu krisis terbesar dalam sejarahnya. Pada tahun 1672, pecah perang antara Republik Belanda di satu pihak dan Prancis dan Britania Raya yang didukung beberapa negara Jerman di pihak lain. Sebagian besar wilayah republik di Eropa telah diduduki musuh. Keruntuhan kekuatan Belanda di seluruh dunia tampaknya sudah hampir terjadi. Tapi orang Belanda berhasil mempertahankan diri di laut dan di sekitar Asia. Squadron Company sekali lagi memperoleh kemenangan menentukan atas Britania. Biarpun begitu, kabar angin bahwa Republik Belanda akan segera menyerah, kabar angin yang dengan gencar disebarkan para pedagang Britania terus beredar di seluruh Indonesia. Pemerintah Batavia terpaksa mengambil beberapa langkah yang sangat tidak biasa dan menyusun semacam propaganda balasan
dengan menyebarkan cerita bahwa kekuatan angkatan laut musuh-musuh Belanda telah hancur dan bahwa Raja Perancis sudah meminta perdamaian. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya menceritakan pemberontakan Trunajaya dan Sultan Abdul Fattah Agung dari Banten melawan Batavia.